Pada suatu masa, hiduplah seorang wanita yang awalnya adalah seorang penjahat dalam sebuah kisah reinkarnasi yang biasa saja. Dia terbangun dalam tubuh Edith Riegelhoff dan harus menghadapi tantangan yang disebabkan oleh kekuatan misterius yang mencegahnya untuk melepaskan diri dari perannya sebagai tokoh yang jahat. Namun, meskipun dia menghadapi kesulitan seperti itu, hatinya yang teguh membuatnya berhasil bertahan hingga akhir dan berhasil menghindari takdir kematiannya. Tidak hanya berhasil mengatasi takdirnya sendiri, dia juga membantu banyak karakter lain yang berhubungan dengannya, bahkan berhasil mendapatkan hati pemeran utama pria yang luar biasa. Bahkan di Kekaisaran, dia berhasil menjadi salah satu penguasa terkuat. Saat Edith yang berada di balkon sedang memperhatikan Renon dan Anna yang sedang berbincang di taman, Kilian datang menghampirinya. Karena dia merasa khawatir di pagi hari yang dingin ini, istrinya itu tidak memakai selendang. Duchess Ludwig. Begitulah sekarang Kilian memanggilnya. Panggilan itu masih terasa aneh di telinganya. Sudah setengah tahun sejak orang tua Kilian mengundurkan diri dan pensiun ke pedesaan. Edith masih tidak terbiasa. Baginya, ibu mertuanya adalah satu-satunya orang yang pantas dipanggil Duchess Ludwig. Setiap hari, Edith dikelilingi oleh orang-orang yang penuh kasih sayang. Tinggal di kediaman Duk yang seperti istana, bersama suaminya yang licik seperti rubah, dan juga anak-anaknya yang polos seperti kelinci. Kilian menyerahkan sebuah surat untuk Edith. Surat yang sudah lama ditunggu akhirnya tiba. Surat dari biara yang ditulis oleh Lizzie. Ini adalah cerita tentang transmigrasi biasa. Bahkan, dia bisa menjadi teman baik tokoh utama yang asli. Edith membawa anak-anak ke taman dan membacakan surat dari Lizzie. Dalam suratnya, Lizzie bercerita tentang musim dingin yang datang lebih awal di tahun ini. Biara selalu tenang dan damai, dan Lizzie menyukai udara dingin dan tenang saat fajar. Minggu ini, ada wanita baru yang datang ke biara. Lizzie tidak tahu apa alasan wanita itu datang ke biara. Tapi sepertinya dia dibesarkan dengan anggun dan terhormat. Sepertinya dia tidak pernah sekalipun mengerjakan pekerjaan rumah, sehingga dia membuat cucian berantakan sejak hari pertama. Sambil membantunya mencuci ulang, Lizzie mengajarinya teknik mencuci pakaian rahasia yang biasanya digunakan pelayan keluarga Sinclair. Sepertinya akan butuh waktu untuk bisa akrab dengannya, tapi Lizzie yakin dia akan menjadi teman yang baik. Anak-anak yang mendengarkan isi surat itu mulai penasaran dengan teknik rahasia itu, terutama Liliana, putri bungsu Edith. Sarah juga penasaran, apakah pelayan keluarga Ludwig juga mempunyai teknik mencuci rahasia? Edin pun bersemangat dan hendak menanyakannya kepada para pelayan. Namun belum sempat mereka pergi, kakek dan nenek datang mengunjungi mereka. Anak-anak pun berlari menyambut mereka. 5 tahun sudah berlalu sejak ibu mertua menginterogasi Lizzie secara pribadi, gadis yang pernah dia anggap seperti putri kandungnya sendiri. Ketika penulis asli yang telah mengambil alih tubuh Lizzie berbicara kasar kepadanya, Duchess langsung mengirimnya ke sebuah biara, dan dia mencabut gelar Cliff sebagai ahli waris dan mengirimnya ke perbatasan sebagai kesatria biasa. Tak lama kemudian, kabar tentang Cliff yang meninggalkan posnya sampai ke kediaman, dan Duchess mengumumkan akan melepaskan posisinya dan pensiun tak lama setelah itu. Tentu saja dia tidak langsung pergi. Dengan teliti, dia mengajarkan Edith dan memberitahunya tugas-tugas seorang Duchess. Selama masa kehamilan dan kelahiran Erdin, dia juga mengambil alih semua tugas Edith. Baru setelah itu, beliau benar-benar mempersiapkan masa pensiunnya. Tapi tiba-tiba, Edith malah hamil anak kedua. Sehingga beliau kembali menunda pensiun dan baru setengah tahun lalu akhirnya pindah ke wilayah pedesaan. Dan dalam beberapa tahun terakhir, beliau tampak semakin tua, yang membuat Edith merasa tidak tenang. Tapi syukurlah, akhir-akhir ini beliau tampak lebih ceria. Kilian ingat bahwa dulu Edith pernah berkata, waktu akan membantu menyelesaikan semuanya. Melihat luka yang dulu sepertinya tidak akan sembuh, kini bahkan pulih tanpa disadari. Manusia ternyata jauh lebih kuat daripada yang dipikirkan. Axel dan Jocelyn datang untuk menghabiskan waktu yang hangat bersama cucu-cucunya dan meminta Eddie dan Kilian untuk pergi keluar menghabiskan waktu berdua
dan melarang mereka pulang ke rumah sampai malam hari tiba. Jocelyn meyakinkan Edith untuk menghabiskan waktu bersama Kilian dan tidak perlu khawatir tentang anak-anak. Bahkan Renon dan Anna juga mendukung usulan mereka. Dan begitulah, beberapa saat kemudian, mereka sudah berada di Jalan Darsus. Mereka keluar begitu saja, tanpa ada rencana sama sekali, dan tidak tahu harus melakukan apa. Segera setelah Kilian diangkat menjadi penerus Duk, mereka memulai pelatihan dan pendidikan untuk melanjutkan tugas kepala keluarga. Dan pada saat yang sama, juga disibukkan dengan kehamilan dan pengasuhan anak. Itu adalah hal yang berat untuk dihadapi. Tetapi tidak satupun dari mereka yang mengeluh. Mereka berhasil melewati semuanya karena saling mendukung. Di sela-sela waktu, mereka juga menikmati kebahagiaan kecil di rumah. Tapi sekarang, Kalian mengendalikan salah satu pasukan terbesar di Kekaisaran, sebuah posisi yang telah dipegang keluarga Ludwig selama beberapa generasi. Sementara Edith menjadi Duchess Ludwig, salah satu tokoh paling dominan dalam lingkungan sosial ibu kota. Belum lagi menjadi salah satu rekan terdekat putri, orang kedua paling berkuasa di Kekaisaran. Mereka sudah menjadi terlalu penting, sampai-sampai tidak punya waktu untuk menikmati waktu bagi diri mereka sendiri, sampai mereka lupa bagaimana caranya berkencan. Melihat jalanan yang ada di hadapannya, mengingatkan Edith pada saat dulu mereka menjadi pasangan yang berantakan. Ini adalah tempat di mana mereka bertindak sebagai pasangan sejati untuk pertama kalinya. Akhirnya, mereka memutuskan untuk menelusuri jalan tersebut sambil mengingat kembali kenangan kencan pertama mereka. Tiba-tiba terdengar keributan. Ternyata orang-orang mengenali mereka sebagai Duke dan Duchess Ludwig. Orang-orang memuji tentang betapa harmonisnya mereka. Ada juga yang mengira mereka datang untuk melihat kehidupan rakyat secara langsung. Bahkan memuji kebijakan mereka tentang perbaikan keamanan dan juga tentang dukungan beasiswa sekolah ksatria. Melihat keributan ini, kalian berpikir untuk memanggil pasukan ksatria pengawal yang bersembunyi di sekitar mereka. Namun Edith menolaknya karena menurutnya ini sama sekali tidak berbahaya. Saat Edith berpikir apa yang sebaiknya mereka lakukan, seorang gadis kecil menarik gaunnya. Ibu dari anak itu langsung bergegas menghampiri dan meminta maaf karena anaknya mendekat tanpa izin. Dia beralasan putri bungsunya yang bernama Charlotte itu sangat menyukai Duchess Ludwig. Karena berkat klinik rakyat jelata yang didirikan Edith tahun lalu, penyakit yang sudah lama dideritanya akhirnya bisa sembuh. Pada tahun pertama pernikahan, sambil memeriksa dokumen terkait Raisin, Edith meneliti cara untuk memperbaiki dan mengembangkan kehidupan di sana. Meskipun kalian diangkat sebagai ahli waris ayahnya dan perjalanan ke Raisin dibatalkan, Edith tidak menyerah pada rencananya untuk wilayah tersebut. Justru itu dianggap sebagai kesempatan, karena jika kebijakan tersebut disesuaikan, maka akan dapat diterapkan lebih luas lagi. Dengan merujuk pada hal-hal yang dirasakan Edith di kehidupan sebelumnya dan sistem yang ada di dunia sebelumnya, Edith berupaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat tanpa terlalu mengganggu budaya setempat. Dan dengan dukungan penuh dari Catherine, mereka dapat mencoba berbagai macam hal. Kekurangan terbesar dari hal ini adalah para penguasa di setiap wilayah yang dapat memilih apakah mereka ingin menerapkan ide-ide ini atau tidak. Mendapatkan dukungan dari keluarga bangsawan dan berbagai pejabat adalah bagian paling rumit dari seluruh prosedur yang harus mereka hadapi. Di luar urusan dokumen, rapat, dan sosialisasi politik, ini adalah pertama kalinya Edith melihat beberapa ide tersebut benar-benar sangat berpengaruh dalam kehidupan seseorang. Tentu saja masih banyak hal yang belum terselesaikan. Meskipun sudah mendedikasikan seluruh hidupnya, kita tidak akan bisa mengubah segalanya. Tetapi kita dapat sedikit mengubah dunia di sekitar kita. Kerja keras yang kita lakukan pada akhirnya akan membuahkan hasil yang baik di masa depan. Ketika kita bersatu untuk merencanakan hal-hal untuk masa depan yang lebih baik, pasti akan membuahkan hasil yang baik juga. Ibu dan anak itu sangat berterima kasih dan mengundangkan Edith serta Kilian untuk makan di restoran mereka. Kalian pun setuju untuk makan terlebih dahulu sebelum mereka pergi kencan dengan menaiki kapal. Sementara itu, di kediaman keluarga Duke, Axel yang ditinggalkan sendirian oleh Jocelyn terlihat kelelahan mengawasi Erdin dan Liliana bermain.
dan juga terlihat sibuk menanggapi segala pertanyaan Sarah. Namun untungnya, Renon datang tepat waktu. Namun anak-anak yang sedang bersemangat itu malah memintanya untuk menceritakan kisah bagaimana dia bisa menikah dengan anak pengasuh mereka. Oke, sekian dulu episode kali ini. Dan di video berikutnya, mungkin kita akan melihat kisah masa lalu kedua orang kaku ini, Renon dan Anna, bagaimana ceritanya akhirnya mereka bisa memutuskan untuk menikah. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton sampai akhir dan kita bertemu lagi di video berikutnya.